Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi cerdas buat adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama kakak yakni Elvira Roza, yang kali ini akan membahas materi tentang pencerminan pada bangun datar, simetri, serta pengubinan. Nah, diharapkan adik-adik setelah menonton video ini akan memahami dengan baik tentang ketiga konsep tersebut. Nah, silahkan lihat dan perhatikan videonya dengan seksama ya. Nah, adik-adik semuanya, pertama kita akan mencari tahu atau memahami dahulu tentang simetri. Simetri terdiri dari dua, yaitu simetri lipat dan juga simetri putar. Simetri lipat adalah kondisi jika ada suatu garis pada sebuah bangun sehingga garis tersebut menyebabkan setengah bagian bangun menutup setengah bagian bangun lainnya. Nah, untuk memahami pengertian simetri lipat, adik-adik semuanya perhatikan contoh berikut ini. Nah, adik-adik semuanya, kita akan menjelaskan tentang konsep simetri lipat dengan langsung mempraktekannya. Jadi, definisi simetri lipat adalah definisi jika ada satu garis pada bidang datar, di mana yang garis tersebut membuat setengah bidang lainnya menutupi bidang yang setengah lainnya. Nah, contohnya pada bangun persegi di bawah ini, pada contoh ini. Nah, adik-adik perhatikan ya, kita akan melipat bangun datar ini secara vertikal. Nah, ini adik-adik semuanya. Nah, berarti setengah bagian dari bangun datar ini menutupi setengah bagian lainnya, maka didapat satu simetri lipat. Lalu kita akan mencoba melipat secara horizontal seperti ini adik-adik. Dan bisa adik-adik lihat ya, setengah bagian dari bidang datar ini menutupi bidang yang lainnya, maka kita memperoleh simetri lipat yang kedua. Lalu kita akan melipat di bagian diagonal seperti ini. Seperti ini adik-adik semuanya. Dan bisa dilihat ya bahwa bidang datar lainnya setengahnya itu menutupi setengah bidang lainnya, maka diperoleh simetri lipat yang ketiga. Lalu selanjutnya kita akan melipat di bagian diagonal kedua seperti ini adik-adik semuanya, maka kita memperoleh simetri lipat yang keempat, karena lipatan ini membuat setengah bidang bangun datar menutupi setengah bidang lainnya. Maka berdasarkan percobaan ini diketahui bahwa persegi memiliki 4 buah simetri lipat. Nah, itulah penjelasan tentang simetri lipat. Selanjutnya kita akan sama-sama memahami yaitu tentang simetri putar. Simetri putar adalah konsep yang bangun apabila ada satu titik pusat pada bagian bangun datar tersebut, dan titik pusat tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh yang menyebabkan bayangan bangun datar tepat pada bangun semula atau kembali pada kondisi semula. Nah, jadi ada dua syarat dalam memperoleh satu simetri putar pada bangun datar. Yang pertama, memenuhi bingkainya. Yang kedua, diputar kurang dari 360 derajat. Nah, untuk memahami konsep ini, mari lihat video contoh berikut ini. Oke adik-adik, saatnya kita menjelaskan tentang simetri putar. Simetri putar seperti yang dijelaskan tadi adalah apabila ada satu titik pusat pada bagian sebuah bangun datar dapat diputar kurang dari satu putaran penuh, sehingga bayangannya tepat pada bangun semula atau kembali pada kondisi semula. Jadi putar. Nah, kita akan menerapkan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pertama, adik-adik bisa melihat ya bangun datar ini, bidang ini, dan kita akan mencoba memutar bangun datar ini sebesar 90 derajat putaran. Nah, seperti ini adik-adik. Dan bisa adik-adik lihat ya, apakah ini
memenuhi simetri putar? Jawabannya tidak ya, karena bangun datar tidak memenuhi bingkainya. Dan kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu memutar bidang sebesar 180 derajat putaran. Seperti ini adik-adik. Nah, berdasarkan percobaan ini bisa adik-adik lihat ya, bahwa ini memenuhi satu simetri putar, karena bidang memenuhi kembali bingkainya dan putaran kurang dari 360 derajat. Nah, kita lakukan percobaan yang ketiga, yaitu memutar bidang sebesar 270 derajat. Seperti ini adik-adik. Dan berdasarkan definisi tadi, percobaan yang ketiga tidak memenuhi. Nah, oke, kita perhatikan ya. Percobaan yang ketiga, bisa adik-adik lihat ya, tidak memenuhi simetri putar, karena bidang tidak memenuhi bingkainya dan walaupun putarannya kurang dari 360 derajat. Kita lakukan percobaan yang keempat, yaitu memutar bidang sebesar 360 derajat putaran. Seperti ini. Nah, adik-adik, apakah percobaan yang keempat memenuhi simetri putar? Jawabannya tidak ya. Walaupun putaran itu, walaupun bidang kembali pada bingkainya, tapi putarannya itu adalah 360 derajat. Sementara untuk simetri putar, putaran harus kurang dari 360 derajat. Gampang kan? Nah, silahkan lakukan percobaan di rumah ya untuk latihan. Baik adik-adik, kita akan menjelaskan atau memahami konsep tentang pencerminan pada bangun datar atau refleksi. Pengertiannya adalah refleksi pada bangun datar merupakan perpindahan pada suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Lalu, sifat-sifat refleksi itu terdiri dari objek dan bayangan akan selalu sama. Jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Terakhir, refleksi pada bangun datar ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan tiap pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, adik-adik, terakhir, kita akan membahas tentang konsep pengubinan pada bangun datar. Nah, maksud dari pengubinan adalah proses untuk memenuhi atau menutupi suatu daerah bangun datar dengan bidang tertentu secara tepat dan sempurna, tanpa adanya tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, dan bisa digunakan untuk mengukur luas suatu daerah bangun datar. Nah, untuk memahami maksud dari definisi pengubinan, adik-adik perhatikan ya contoh berikut ini. Oke adik-adik, kita sampai pada percobaan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan konsep pengubinan pada bangun datar. Oke, kita akan menerapkan definisi dari pengubinan dengan menerapkan percobaan berikut ini. Jadi, kakak memiliki sebuah daerah. Anggap saja nama daerah ini adalah daerah A. Maka, kakak akan bilang atau bertanya pada adik-adik, berapa ubin sih yang kita butuhkan untuk mengukur atau menutupi daerah A ini dengan sempurna. Kakak di sini sudah memiliki bagian ubin yang akan kita pakai untuk memenuhi bidang A. Baik, kita mulai perhitungannya ya. Pertama, kakak akan meletakkan satu ubin. Masih belum memenuhi ya adik-adik. Kemudian kakak tambahkan satu ubin lagi. Baik, kakak tambahkan lagi. Dan kakak tambahkan ubin yang terakhir. Maka setelah ditambahkan 4 ubin berikut, maka bidang daerah A itu terpenuhi. Dapat kita simpulkan, daerah A memiliki luas sebesar 4
ubin.